Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGT Angkatan 9 Kabupaten Goa akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Hasneli dari SD Impres Japing, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Saya Nurdin dari SMP Negeri 5 Patalasang, Satap Mencongloe, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Saya Adriani Ningsi dari SD Impres Balang Unia, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Assalamualaikum Pak Nurdin. Waalaikumsalam Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah seperti yang Ibu lihat. Ibu sendiri bagaimana kabar? Alhamdulillah baik juga Pak. Jadi terkait pelaksanaan coaching yang akan Bapak laksanakan besok, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui lebih dalam lagi. Iya Bu, dengan senang hati Bu. Iya, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak ya. Ya, boleh Bu, silakan. Iya. Yang pertama, apakah yang bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana yang ingin bisa saya bantu untuk mengembangkan kompetensi Bapak? Baik Bu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Seperti yang kita pelajari di LMS, di pendidikan guru penggerak ini, saya sangat berharap bahwa saya bisa kompeten di 3 kompetensi sehingga Ibu bisa membantu saya di situ. Kompetensi yang saya maksud adalah presence, bagaimana mendengarkan aktif, dan juga bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tersebut saya bisa mengantarkan coach saya untuk bisa berbicara secara terbuka, mereka bisa bercerita secara terbuka. Oke Pak ya, luar biasa Pak ya. Kemudian yang pertanyaan kedua Pak, dalam pelaksanaan coaching besok, bagian mana yang ingin Bapak saya amati? Terima kasih banyak kembali Bu, saya selalu berterima kasih atas apa yang Ibu tanyakan kepada saya. Jadi spesifikasi yang saya sangat berharap Ibu bisa amati besok pada saat coaching itu berlangsung adalah komunikasi yang saya gunakan, karena saya berharap bahwa komunikasi yang saya gunakan antara coach dan coachee itu bisa memberikan komunikasi yang benar-benar bisa dipahami sehingga semua bisa antara saya dan coachee bisa berkomunikasi dengan baik dan tujuan kita sebagai coach dan coachee juga bisa tercapai. Seperti itu Pak ya. Iya. Kemudian Pak, jadi pertanyaan ketiga, bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan dikembangkan? Apakah yang akan dikembangkan dari ketiga kompetensi ini? Apakah lisensi atau mengajukan pertanyaan berbobot atau mendengarkan dengan aktif? Atau ketiga-tiganya? Jadi ini dikembangkan. Terima kasih banyak Bu kembali atas pertanyaannya. Jadi yang ingin saya kembangkan tentunya saya kembali menyampaikan bahwa saya ingin ketiga-tiganya, namun ketika saya diminta untuk memilih, saya akan berfokus pada bagaimana presence itu bisa diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi itu yang ingin saya saya kembangkan Pak. Bagus sekali Pak ya. Jadi dari apa yang ingin dikembangkan jadi diproseskan pada presence ya, kehadiran penuh. Seperti itu Pak ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak ya, bagaimana harapan Bapak dari pelaksanaan coaching besok? Saya sangat berharap bahwa dari kompetensi-kompetensi yang ada yang telah saya pelajari dalam salah satunya bisa menjadi prioritas, mungkin bisa bagaimana presence-nya di sini. Artinya saya sangat berharap bahwa komunikasi saya dengan coach bisa berjalan dengan baik sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa mewakili perasaan coach saya. Begitupun sebaliknya, saya sangat berharap bahwa coach saya bisa bercerita apa yang mereka rasakan sehingga dari cerita-cerita tersebut kita bisa mendapatkan bahwa dari perasaannya ada kendala terkait pekerjaannya, sehingga saya sangat berharap bahwa dari kendala-kendala tersebut, dari cerita coach saya pun bisa memberikan solusi dari apa yang sedang dirasakan. Ya, jadi dari harapan ini pada saat pelaksanaan coachingnya berjalan dengan lancar, ya, kemudian coach juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, dan coach juga dapat mengutarakan ya pendapatnya dengan lebih tenang ya.
sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Pak ya, seperti Iya, itu. Ya Pak, luar biasa sekali Pak ya. Jadi mungkin seperti itu Pak ya, pertanyaan ini saya ketahui dan saya sudah dapatkan jawabannya. Ya, Bu, Terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak Bu Ya, atas ya. pertanyaan-pertanyaannya. Semoga prosesnya bisa berjalan dengan lancar Amin, ya, sesuai Pak, dengan ya. harapan saya, dan saya juga berharap Ibu selalu mendukung saya untuk Insya Allah Pak. Terima kasih banyak Pak. sama-sama Bu. Terima kasih. Mari. Mari. Nah, jadi dari hasil coaching yang telah dilakukan, menurut pengamatan saya, selama percakapan proses coaching ini berjalan dengan aman dan lancar ya, Bapak Ibu. Jadi yang sudah sesuai dengan coaching model Tirta. Nah, kemudian saya rasa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari coaching ini adalah bagaimana kita berusaha memunculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot. Kemudian bagaimana kita berusaha untuk hadir ataukah meningkatkan kehadiran penuh kita dengan berusaha untuk fokus mendengarkan atau menyimak dan memberikan umpan balik terhadap pembicara kita. Kemudian bagaimana kita untuk memperbaiki dan meningkatkannya, berusaha meningkatkan keterampilan berbicara kita ya, dalam coaching tersebut dan memberikan umpan balik baik melalui bahasa tubuh ataukah pertanyaan-pertanyaan pemantik. Jadi bagaimana dengan perasaan Ibu pada saat di coach Ibu? Saya merasa senang karena saya bisa berbicara bebas mengungkapkan masalah saya yang saya hadapi tanpa saya harus terbebani, tanpa saya harus tertekan, dan kemudian saya juga mendapatkan solusi dari pembicaraan saya dengan Pak Nurdin Hadi. Alhamdulillah saya merasa lega. Alhamdulillah ya. Jadi terima kasih. Mungkin seperti itu Bu ya. Bersama Ibu dan Bapak itu semua pasti senang dan lega. Ya, Karena kita mempunyai banyak wawasan dan pengetahuan dari percakapan yang kita lakukan ini ya. Ya, mungkin cukup sekian dari pertemuan kita. Terima kasih. terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya.